pakai dikejar-kejar. Itu karena yang nyuruh itu belum mandi. Enggak, karena yang nyuruh belum mandi, maka anak susah disuruh mandi. Tapi coba kalau kita sudah selesai, kita sudah mandi, sudah rapi, lalu anak diajak, ayo. Nah, itu cara tuh, karena contohnya jelas. Maka yang pertama kita harus memberi contoh supaya bisa menjadi tadi tidak gablek, tidak gayaran. Karena contoh ini akan ditiru oleh anak. Ada sahabat datang ke rumah dengan sungguh-sungguh mau konsultasi. Ngomong kan, dia ya anakku itu, nah, ini padahal putri itu, pol ngayelan. Di anaknya yang putri, pol ngayelan. Oh, ngayelan dia kan. Anggur dikandani sak kecap jawabannya rong kecap. Wah, pokoknya bisa saja dia membalas nasihat orang tuanya itu. Waktu dia mengeluhkan anaknya sak kecap dibalas sak kecap, saya cuma tertawa dulu karena apa? Itu persis bapaknya. Karena teman saya itu begitu orangnya, sangat banget dikandani, wayangan tuh. Makanya ayo cakro gitu Pak. Karena bapaknya contohnya begitu, maka turun. Ya anaknya melihat contoh begitu. Maka hati-hati apa yang mau kita harapkan pada anak kita, mestinya kita kasih contoh dulu Pak. Kita kasih contoh dulu. Saya anak-anak kita harus bangun pagi, ya kita bangun lebih pagi. Saya anak-anak harus belajar, ya kita harus menemani. Dan kemudian mereka juga perlu melihat bahwa kita juga belajar, mengaji, dan seterusnya. Supaya model itu jelas. Karena seringkali tidak kita sadari bahwa model itu yang kita contohkan berbeda. Contohnya pun Bapak Ibu, misalnya begini. Ini model, contoh. Bapak Ibu seringkali kalau bekerja kan di luar rumah, di kantor, di pasar, di kampus, di mana gitu, sekolah. Kita kerja kerasnya di luar rumah. Kalau mundur, kan istirahat Bu. Dah lelah, mundur, istirahat, layah-layah. Pertanyaan saya, yang lebih banyak dilihat oleh anak kerja keras kita atau layah-layah kita Pak? Kan yang lebih banyak dilihat oleh anak kan layah-layah kita. Nah seringkali teman-teman itu mengeluhnya begini Bu, ya Mas kok anakku ini padahal saya ini pekerja keras. Oh anakku ini jadwal-jadwal itu wah bukan pekerja keras. Nah yang dilihat di rumah itu kan istirahat Bu. Nah istirahat, layah-layah, nanti sare. Nah itu yang kemudian lebih diinternalisasi oleh anak-anak kita. Maka hati-hati contoh apa yang akan kita berikan kepada anak-anak. Satu itu dicontoh nih, ya diberi contoh. Yang kedua namanya atarbiyah bila ada, namanya habituasi, dibiasakan, dikulinake. Jadi dicontoh nih, dikulinake. Hal-hal yang baik itu harus dibiasakan Bu. Kayak bangun pagi, ngaji, sholat, jamaah, macam-macam itu dibiasakan. Dibiasakan sampai betul-betul menjadi kebiasaan. Jangan bosan-bosan untuk mengajak anak membiasakan hal-hal yang baik. Saya punya pengalaman, punya guru luar biasa di Malimin dulu, almarhum Pak Haji Mawardi. Beliau orangnya sangat disiplin dan bersih. Jadi kalau masuk kelas itu tidak langsung ajar, yang dilihat pasti bawah meja. Itu kalau ada kertas, ada ambil, masukkan tempat sampah, itu tiap hari Pak. Jadi akhirnya kemudian kita punya kepekaan, kalau ada yang tidak bersih itu mesti kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah. Itu karena pendidikan, itu harus konsisten, disiplin. Beliau itu kalau setengah 7 bahkan masuk kita jam 7, setengah 7 itu sudah sedekap di depan sekolah Pak. Itu tidak ada guru yang berani terlambat. Siswa juga begitu, nggak ada. Karena kita yakin bahwa jam setengah 7 beliau pasti sudah sedekap di depan sekolah. Karena itu rutin, akhirnya jadi Pak. Kita punya kebiasaan untuk menepati janji, menepati waktu. Itu namanya atarbiyah bila ada, dikulinake, dibiasakan. Poso, dikulinake, nek boten kulina kan dihabot Pak, angel Pak. Jangan nek dijak poso kan dijak jajan pilih budi.
milih jajan kan pokoknya naik enak kalau nggak enak siap gitu. Padahal agama menuntunkan puasa misalnya gitu Pak. Nah hal-hal yang begini ini yang harus dibiasakan, yang dalam bahasa tasawuf disebut tahalli, menginstal ulang hal-hal yang jelek dibuang, tahalli. Tapi kemudian yang kedua tahalli, diinstal ulang sifat-sifat baik itu harus ditanamkan dan itu harus diulang-ulang. Akhirnya kemudian itu menjadi kebiasaan. Yang ketiga, tarbiyah bil mau'izah, dia dinasihati Pak, dikandani. Bagaimanapun juga anak-anak ini kan pengalamannya masih terbatas, ilmunya juga masih terbatas, perlu dibimbing, perlu dikandani, ini dikandani. Nah, cuma caranya ngandani ini harus pas Pak. Caranya ngandani harus pas. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar, gitu. Pendek tapi bernas, gitu Pak. Saya sering cerita, salah satu titik balik dalam hidup saya itu karena dinasihati oleh almarhum Buya satu hari. Saya dulu karena saking asiknya berorganisasi sampai kemudian kuliahnya tertunda. Lama nggak lulus S1 Pak. Ya sama. Lama nggak lulus. Nah di kantor PP ketemu Buya Sabibi. Ditanya, "Sudah lulus belum?" "Belum Buya." Ya harus jujur kan, yang tanya Buya kita jawab jujur, "Belum Buya." Buya itu nasihatnya sederhana Bu, kalau kamu jenius tidak usah diselesaikan, tapi kalau kamu biasa seperti saya selesaikan. Mengoten niku nasihati, mboten dawa-dawa Pak. Kalau kamu jenius nggak usah diselesaikan, tapi kalau kamu biasa seperti saya selesaikan. Ulang itu Pak, semut-semut Pak. Napa oleh semut-semut? Buya saja merasa biasa, gitu Pak. Masuk kita merasa jenius terus buatan ngerampung, kan buatan sopan gitu Pak. Waduh, saya baik kudu rampung. Ternyata begitu sudah punya niat yang kuat itu ya sebulan 2 bulan selesai. Lain buatan rampung-rampung, rupanya orang digarap gitu. Memang tidak diselesaikan. Iya. Tapi kalau Bismillah diniati gitu ya selesai apapun ya kita hadapi. Nah itu kan contoh nasihat yang pendek tapi bernas. Mungkin orang lain menasihatinya panjang lebar Pak, tapi malah tidak masuk. Ada teman saya itu cerita begini Bu, iya Kang, anakku wis tak lingguhke 2 jam, tak kubah kok orang mari, bocah kok dikubah 2 jam itu Bu, didudukkan, dinasihati sampai 2 jam ya klenger tak Pak? 2 jam Pak. Nah itu yang tidak tepat. Maksudnya pilih momentum yang baik, kasih nasihat yang tepat. Nah itu namanya tarbiyah bil mau'izah. Yang keempat adalah diawasi Bu, yang namanya tarbiyah bil mulahadzah, dikontrol. Karena anak itu kadang-kadang kebablasan ya, ditarik kan itu tempat kayak ini kan Bu, kayak kuda layangan, dan nyuruh kebablasan tarik, kan tetap munggah balik. Jadi kadang-kadang kita ini kapan harus melepas, kapan harus narik, itu harus tepat. Jadi dalam bahasa psikologi pendidikan itu sebetulnya kombinasi antara converting and stimulation. Kadang-kadang kita harus menuruti keinginan anak, tapi kadang-kadang kita harus memberi stimulasi yang mungkin tidak diinginkan oleh anak, tapi itu penting bagi masa depan dia. Nah, kita harus stimulasi, kadang-kadang harus kita tarik supaya dia naik lagi. Nah itu yang keempat. Yang kelima adalah tarbiyah bil uqubah. Nek kepeksa kudu pakai hukuman ya tidak apa-apa, tapi hukuman yang edukatif, jangan sampai menimbulkan trauma, menimbulkan luka gitu. Nah biasanya Bapak Ibu kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu jalan, anak ini boten dablek, boten ngayelan. Cuma karena kadang-kadang 1, 2, 3, 4 ini nggak jalan, jadinya itu ya dablek kali ngayelan. Gimana? Contohnya orang dibiasakan juga nggak, lenasehati cocok kan gitu Pak. Pengawasannya reneng gitu gimana? Kadang-kadang caranya mengukur keliru betul tadi. Nah begitu tidak jadi, maka anak ini bisa jadi anak yang tadi dablek kali
Nah bisa jadi nanti kalau dewasa, kalau tua itu ya jadi orang tua yang dablek ngeyelan. Karena kalau ini nanti berkembang terus Pak, pola ini akan sama, diteruskan. Ada bro, sahabat yang punya masalah itu saya diminta teman-teman kan sampai jam lebih kok menawa besok dikadani, oke. Saya masuk ke senior karena punya masalah di keluarga. Begitu sudah basa-basi saya masuk Kang, apa sing iso tak ewangi. Napa jawab ibu nek dablek kalih ngeyalan. Nek orang ngerti masalahnya ora sampai melu-melu. Wah. Pun balik kanan, Pak. Pun balik kanan bubar jalan niku. Dia nggak usah ikut campur. Oh nanti itu Pak, ini kan dablek ngeyelan. Yang kedua, dia kemudian bilang begini, kandhanono Mbak Yumu kae. Nggak, yang disalahkan orang lain. Kandhanono Mbak Yumu. Nah aku ini gampang kok. Mau nek Mbak Yumu berubah, aku menyesuaikan. Wah, ngeten itu Pak. Padahal menurut cerita Bapak dan teman-teman yang lain, itu saya ngangel, saya kagum. Tetapi dia mengatakan ke kandhanono Mbak Yumu kae. Jadi selalu yang disalahkan orang lain, Pak. Gimana nek dablek kalian ngeyalan itu? Selalu yang disalahkan itu orang lain. Tidak lagi mau introspeksi kepada diri sendiri. Nah, maka Bapak Ibu nek pun kebacut keliru seperti itu, pun kebacut dapat anak atau dapat orang tua yang dablek dan ngeyalan. Apa yang harus kita lakukan? Kan pertanyaannya begitu. Berikut caranya. Satu, butuh sabar. Kita butuh sabar. Mencontoh sabare Nabi Ayub. Diparingi ujian macam-macam, loro suwe ora mari-mari. Dulalah bojone kok ya ngeyelan gitu. Kadane ora gugu. Tapi kan kemudian karena kesabarannya itu pada akhirnya kan happy ending gitu. Pada akhirnya juga bagus karena sabar. Nah yang tidak sabar, nah itu jolke wae boyo. Tukar tambah ya Pak, tambah oke boyo. Itu kan sebetulnya hanya karena tidak sabar kan Pak. Karena tidak sabar, baik itu istrinya maupun suaminya. Ada teman ya kadang-kadang yang namanya berkeluarga itu kan tidak semata-mata soal hukum, soal hak dan kewajiban, tapi kan juga soal rasa, Pak. Nah, kadang-kadang soal rasa. Piye tuh, pronos prene akhirnya gitu, Pak. Itu kan soal rasa. Kemarin saya sedang membantu keluarga yang sebetulnya menurut teori kurang ngopo, gitu, Pak. Karena betul ABKB, ini Hafid dan Hafidoh, coba Pak. Hafid dan Hafidoh, semuanya ahli Quran Pak. Itu kan di atas ahli hadis gitu. Ini ahli Quran Pak. Dan tuan rumah ahli hadis, ini di atasnya ahli Quran Pak. Satu Hafid, satu Hafidoh. Putranya pun 5 Pak, anaknya 5. Nah itu kan alumni Timur Tengah. Wah, itu kurang apa Pak? Alumni Timur Tengah S2, S3, ya Pak. Tapi tiba-tiba istrinya mengatakan, saya sudah tidak kuat Ustaz. Saya sudah tidak kuat. Saya akan mengajukan gugat cerai. Coba Pak. Wah, ternyata lebih baik ahli hadis ya, karena ahli hadis lebih sabar. Nek pas sabar gitu, agak. Nek pas sabar, nah kita ini kan gitu. Kalau lancar kita sabar, tapi sabar itu diuji kan dengan kesulitan, Pak. Nek pasangnya itu jajal bisa sabar murah. Kita bisa menahan diri atau tidak. Tapi menjadi tidak mudah. Tapi memang kalau kita pas menghadapi situasi, kadang-kadang begini loh Pak. Kita ini dalam pendidikan, nek wong tuwa riyen ngendika ora kena ngilani. Gitu Pak. Ora kena ngilani. Napa bahasa Indonesiane ngilani? Jangan meremehkan, jangan kemudian kita yang menentukan masa depan
anak ini arep radio lah ngene iki kan nggih. Kadang-kadang orang tua itu nyepatani, Pak. Apa bahasa Indonesia ini nyepatani? Mengumpat, mengutuk. Wah, itu yang tidak boleh. Memberi label negatif tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu yang harus dihindari. Dilarang memberi label negatif. Pada anak, pada bapak, pada ibu, pada siapapun. Oke, Pak. Karena menurut pengalaman kita sebagai pendidik, sebagai orang tua selama ini, yang dulu kelihatannya surah cetrok, ternyata bahasa gede itu dari ahli hadis itu, Bu. Iya, iya, Pak. Orang itu kadang-kadang gitu, Pak, di luar dugaan. Ini nama-namanya saya rasa cetrok, ya, Pak. Kalau kita introspeksi, kita kan juga gitu, ya, Pak. Dulu nakalnya zaman cilik kayak ngopo, Pak. Gitu. Wow, bahasa gede bisa guru ngaji, kopi ngaji gitu, Pak. Itu, waduh, Pak. Itu kan proses berkembang, proses menemukan identitas diri, proses kemudian tumbuh kesadaran. Nah, tugas kita kan mendampingi proses itu, Pak, supaya kemudian prosesnya itu menuju kepada minatul umat ilah nur, kan, dan biar kemudian anak ini berkembang dengan cemerlang. Biasanya kan anak bermasalah itu karena beberapa sebab. Yang pertama tadi, kita harus sabar ketika berproses. Saya sangat bersyukur punya orang tua yang sabar, Pak. Saya tidak membayangkan dulu kalau bapak ibu saya tidak sabar ngadepi saya itu jadi opong, tentu, Pak. Oke, iya, Pak. Karena pernah suatu ketika ini buka rahasia, sebelah rumah saya itu teman saya SD. Ya, rumahnya sebelah rumah, Pak, di Kota Gede. Nah, anak saya yang laki-laki itu senengannya penekan di depan rumahnya itu, Pak, di emperan itu ada tiang begini terus penekan. Nah, di situ ada saya, ada teman saya SD itu, Pak. Saya ngiliki anak saya, wah penekan. Saya ngiliki kan bener gitu, Pak. Coba penekan gunda dakwah. Nah, teman saya itu nambah itu, wah boleh, gue kan mengunggah ini nek bapakmu biar unggah umum ngono kae. Rasa diceritakan ini. Wah. Iya, Pak, dulu saya naik ke Wulung di atas genteng itu hanya karena apa, Pak? Pengen lihat, kalau melihat dari atas itu Kota Gede itu akan seperti apa? Gunung Merapi kelihatan apa tidak? Wah, itu kan menunjukkan sebetulnya anak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Cuma karena mungkin belum tahu bagaimana caranya yang betul, kalau naik Wulung itu bahaya atau tidak. Nyoba, Pak. Oke, nyoba. Nah, tetapi untung orang tua saya sabar, Pak, menghadapi anaknya yang suka mencoba. Nenek saya karena pedagang dan generasi lama itu kan pakai jarit gitu, nek cara kiai sepuh dulu itu kan masih pakai jarit. Nah, Simbah itu punya jarit kesayangan yang mahal, Pak, yang sering dipakai buat jagung, buat acara-acara. Nah, suatu ketika di PP habis dicuci, dijemur, Pak, di ongkek itu ya, di jemuran itu, Pak, di PP, nah dijemur. Saya main tenda-tendaan itu di bawah jarit yang dijemur, Bu. Ini kan jaritnya masih basah. Kebetulan tempat jemurannya itu dekat pawon, di situ ada korek, ada apa-apa. Tiba-tiba saya itu pengen nek jarit teles ki nek diobong-obong ora ya. Iya, nek jarit teles niku nek disumpet obong ora ya. Wah, saya ambil korek dulu. Kulo sumpet. Wah, ya tidak dimarahi tapi gimmick diseneni. Wah, lah, jarit larang. Nah, tetapi kan karena kita belum tahu ya, Pak, ya ini, nah itu harus diberitahu, dikandani, maka menjadi orang tua itu kadang-kadang harus sabar, Bu, lihat pola anak-anak yang belum semuanya tahu, belum pas, belum tugas kita yang ngepas gitu.
Nah, ini harus sabar. Kemudian yang kedua, dicedhaki Pak. Butuh nopo? Pendekatan emosional yang tepat. Nek boten cedhak, niku dikandani kan boten mlebu. Tidak masuk Pak kalau tidak dekat. Oke. Saya gojlok ahli hadis itu tidak apa-apa, orang murid saya Bu. Saya dekat dengan beliau. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain, mungkin beliau akan marah dulu. Kalau sekarang boten mau sabar gitu Pak. Jadi kedekatan itu akan apa Pak? Akan menunjukkan nanti nasihatnya masuk atau tidak. Jadi Buya, karena saya kagumi, maka nasihat yang sedikit itu masuk Pak. Coba kalau saya tidak dekat dengan Buya, saya tidak mengagumi Buya sebagai tokoh nasional gitu. Oh, dinasihati, besar kita lulus orang. Wah, mungkin akan begitu ya Pak. Tanya-tanya, mau lulus apa belum? Mungkin akan begitu. Tapi begitu yang nanya Buya, yang nasihati Buya, wah sudah saya akan masuk Pak. Nah ini pentingnya kedekatan Pak. Ya, nearness istilahnya, kedekatan secara emosional. Maka untuk anak-anak yang gablek ngayelan itu yang ketiga apa Pak? Jangan konfrontatif. Nek wong atos niku diatosi, mboten dadi Pak. Gitu Pak. Atos itu diatosi ora dadi. Dekati dengan kelembutan. Diajak dialog. Ilmunya kan ngoten Pak. Orang yang keras itu jangan dikerasi, betul bisa Pak, dikerasi. Enggak. Kalau duwe koncoan itu keras sekali Bu. Keras, senengane main kartun dulu Pak, keplek. Wah, bingung. Istrinya itu tobat, dinasihati, diseneni, dinapa-napa ke orang mari. Padahal beliau itu ngajinya apa? Oh, pripun Pak? Ngaji HP itu ya iso keplak Ibu. Ternyata bisa Pak. Wela. Lapor ke saya Pak. Iya ya Mas, kapal-kapalnya orang mari Bapak teh. Tapi bae orang mari. Wah, terus gimana ini? Nah, kebetulan kami punya komunitas ngaji kecil-kecilan. Sepo-sepo niku diulang mikro, sing iso Quran, gitu, terus ngaji Quran ya di rumah, gentenan, tetap saling silaturahmi sambil belajar ngaji. Saya punya ide. Pertama kan harus didekati gitu Pak, dan kemudian biarkan dia menyadari kesalahannya sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan Bu? Karena ini orangnya keras, orangnya dinasihati tidak bisa. Dia buatan pulau kerasi, buatan pulau nasihati Pak. Tapi saya beri peran. Karena pendidikan yang paling efektif itu sebetulnya memberi peran. Kenapa sing nakal-nakal itu didadekake keamanan? Ya kamu kan betul Pak. Wah, sing rada lu dadekake keamanan. Kan akhirnya kemudian tanggung jawab Pak. Nah, itu juga begitu. Gandeng ngaji apa? Saya punya inisiatif kita dadekake ketua wae. Betul Pak. Jadi di komunitas itu beliau saya jadikan ketua. Ketuanya tekan keplek, betul nopo Pak. Tapi dia kan ngajinya paling baik. Dia yang memulai. Monggo kita wiwiti kaki maos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin tekan budi, wah dia yang mimpin Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama, wah rapi ketua pengajian keplek. Betul Bu. Akhirnya berhenti sendiri itu Pak. Wah istrinya 5 tahun dulu Bu. Aku kok nanti jemput dikapake, dihalusi ora iso, diseneni ora dadi. Ternyata diberi peran, masuk Pak. Begitu kasih tanggung jawab, dia kemudian tanggung jawab Pak. Nah maka kadang-kadang kita ini sebagai orang tua seringkali, wah ada cakwa yang ngono kayak tanggung jawab, wah biar mesti ngerti Pak. Kita belum sudah Pak, sudah ngilani tadi itu loh Pak, ngilani. Maka beri saja dia tanggung jawab, akhirnya dia akan amanah, lama-lama dia akan belajar amanah dan kemudian menyesuaikan dengan harapan jamaah kan Pak. Harapannya kan tadi mau ngapain, tadi contoh, dia akan itu.
Maka penting untuk dekat. Dan yang berikutnya apa Pak? Buka ruang dialog. Ya, orang-orang yang keras, yang punya ego yang tinggi, itu kan buatan bisa dinasihati Pak. Bisanya apa Bu? Jaglenian dari hati ke hati Pak. Dari hati ke hati, jaglenian. Pak. Motivasinya pelan-pelan, tapi dari hati ke hati, jangan kemudian dari atas bawah. Apalagi Bapak Ibu generasi sekarang. Kalau generasi dulu itu kan atas bawah, dengan yang di atas itu hormat. Tapi generasi sekarang kan cenderung egaliter, Pak. Cenderung memperlakukan orang tua itu supaya kancane. Anak karo bapaknya ibu. Yo toyo, ngoten ta, Pak. Atau bro, ada yang bro, ngoten gitu. Nah, itu dia. Agak egaliter. Sekarang kecenderungannya egaliter. Apalagi kalau tidak dikandani. Maka kadang-kadang sok kebablasan gitu. Tidak hanya anak, kadang-kadang mahasiswa aja juga gitu ya Bu. Waktu itu mahasiswa, nah aja ketemu jalur tanda tangan itu WA. Bapak hari ini ke kantor jam berapa? Saya mau minta tanda tangan. Iki sing tua, iki sing gede. WA nanti memang. Bapak ke kantor hari ini jam berapa? Saya mau minta tanda tangan. Kalau ya dawuh mungkin dulu Pak. Itu naik pulau ngayelan, pulau kan ngomong, ya sakarepku tuh ada kantor jam piro, itu kan gitu. Sakarepku ada kantor jam piro. Itu kalau ngayelan. Tapi saya jawab ya bentar lagi saya jam 9 insya Allah sampai ke kantor. Dilalah kan jalan, kayak pulau macet Pak karena arah terminal macet. Saya jam 9 belum sampai kantor. Di WA lagi Pak. Bapak posisi di mana? Saya sudah di kantor Bapak. Hilang tertarik. Tetapi karena kita tahu bahwa ini generasi sekarang yang cenderung egaliter, kita nggak usah tersinggung Pak. Oh, ini bocah harus dikandani caranya sopan santun, akhlak bermedia sosial. Karena selama ini akhlaknya itu kan akhlak di luar media sosial. Nah, ketika bermedia sosial, dia belum dapat pelajaran akhlak media sosial. Makanya kan kemudian perlu diajari bagaimana caranya harus WA kalau sama orang tua, misalnya begitu Pak. Tapi buka saja ruang dialog. Ternyata nek dikandani gelem bisa lagi jangan gitu WA-nya Mas. Oh gimana Pak? Ya kan sama orang tua masa begitu dulu Pak, mohon maaf Pak. Ayo betul Pak. Kalau didekati, dihadapi dengan dialog itu biasanya masuk kalau anak-anak sekarang. Apalagi dengan argumen-argumen yang masuk akal. Karena anak-anak sekarang ini kan rasional Pak. Rasional, jadi pakai argumen yang. Nah, kemudian berikan pilihan-pilihan Pak. Jadi nah, dinasihati kadang ya kita yang pilihkan itu kadang-kadang tidak masuk. Tapi kalau diberi opsi supaya anak atau orang tua itu memilih, pribon. Kenapa begitu ya pilihanku? Kadang-kadang dia bingung juga. Nah setelah itu kita kasih wawasan. Itu biasanya justru lebih masuk Pak. Pilih nanti kita dorong. Pilihannya itu yang win-win. Kalau misalnya kita dengan anak, kadang-kadang kan aspirasinya beda Pak. Orang tua maunya begini, anak maunya begitu, gitu. Rembuk saja di dialogkan. Contohnya begini. Anak ini punya bakat seni. Bapaknya Ustadz Kabir, Ustadz besar. Suatu ketika lagi pulang meeting di hotel, bapaknya ini Pak, lihat anaknya lagi main di lobi, main musik Pak. Grupnya kan di kafe-kafe itu apa namanya seniman. Wah bapaknya dukoh Pak, minta supaya main musiknya berhenti. Padahal anaknya ini seniman, sukanya musik. Wah itu sekarang jadi repot Pak, harus jadi ustadz Pak. Bisa dibayangkan senangannya band-bandan dipaksa jadi ustadz. Itu akhirnya nopo Pak, ngeband ya ora dadi, ustadz ya
Oh, ada dia dipaksa gitu Pak. Coba kalau itu didialogkan baik-baik, bapaknya juga tidak perlu marah. Tetapi misalnya dianggap tidak pantas, wong ya anakku boleh main neng kafe-kafe, neng hotel, misalnya gitu ya Pak. Atau kemudian kalau dia bakatnya musik, kenapa tidak diarahkan? Ya musik neng anu le, iya neng musikku musik religi. Nah, ya gitu kan bisa tuh. Lagu-lagunya lagu-lagu religi supaya dia mendengarkan itu imannya tersentuh, sejuk, misalnya gitu. Murah ngerok menungguin. Nah, misalnya gitu. Jadi di dialog kan saja dirembuk baik-baik itu nanti pasti akan ada titik yang sering kita sebut dengan win-win solution. Ada solusi yang bapak rela, anak ya rela. Nah, itu biasanya berjalan dengan baik. Nah, ini tanya jawab benar Pak? Oh ada, oke, kalau ada sampai di sini dulu. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ya. Oh 2. Oh ya 3. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aza. Sebelumnya mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua hebat di sini. Terima kasih sudah mendidik sepenuh hati dan menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anaknya. Nah, dari tadi kan ini materinya tentang mendidik